Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini di jam pertama kita belajar pendidikan agama Islam. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, atau iman kepada Allah kalau kita lebih jelasnya iman kepada Allah yang sering kita dengar. Nah, sebelum Bu Jana membahas apa itu iman kepada Allah, Bu Jana akan memperkenalkan diri karena ini adalah pertemuan pertama kita ya. Nah, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Jana atau Bu MJ juga boleh, tapi bukan Mary Jane ya. Miftahul Jannah. Nah, Miftahul Jannah itu artinya kunci surga. Nah, ini ada alasan kenapa orang tua Bu Jana memberikan nama Miftahul Jannah. Walaupun nama ini sangat umum ya, Bu Jana sering mendengarkan di masjid-masjid. Nah, kenapa orang tua Bu Jana memberikan nama ini? Karena Miftahul Jannah artinya kunci surga. Supaya apa? Bisa membawa banyak orang, bisa mengajak banyak orang masuk ke surga karena Bu Jana yang punya kuncinya. Seperti itu. Dan yang sekarang sesuai dengan doa itu, Bu Jana sekarang menjadi guru agama dan harapan orang tua bisa mengajak lebih banyak orang untuk masuk surga gitu ya. Itu hanya sebatas perkenalan dulu. Nah, alamatnya Bu Jana yang sekarang di mana? Alamatnya Bu Jana sekarang di Kaliwaru, Condong Catur, Depok, Sleman, atau posisinya itu di sebelah timur Hartono Mall. Nah, mungkin anak-anak ada yang rumahnya sekitar Hartono Mall, bisa mampir ke rumahnya Bu Jana ya. Nah, lahir di mana Bu Jana? Lahir di Demak. Nah, jangan dilihat tahunnya ya, sangat terlihat tua Bu Jana. Nah, lahir di Demak, kemudian di situ di bawahnya ada nomor HP atau nomor WA. Anak-anak jika ingin menghubungi Bu Jana, menanyakan sesuatu, menanyakan hal tentang materi PAI, itu bisa WA Bu Jana. Tolong disimpan ya nomornya ya. Nah, kemudian riwayat pendidikannya Bu Jana. Bu Jana itu lahir di Demak, kemudian sekolah MI atau SD di Demak sampai tahun 2005. Nah, tahun 2005 ini Bu Jana pindah ke Tegal, sekolah di Tegal, sekolah MTS dan MAN. Jadi Bu Jana di Tegal 6 tahun. Nah, tepatnya Tegalnya itu di mana? Tepatnya di Lebak Siu. Mungkin anak-anak ada yang paham ya Lebak Siu ya. Nah, kemudian setelah lulus MAN 1 Tegal itu tahun 2011, kemudian Bu Jana pindah ke Jogja untuk melanjutkan studi sarjana atau S1 tepatnya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di situ Bu Jana mengambil jurusan PAI. Nah, sekarang Bu Jana menjadi guru PAI ya. Kemudian setelah itu 2015 lulus, dari 2011 masuk, 2015 lulus. Bu Jana kuliah S1 selama 3,5 tahun. Kemudian tidak langsung melanjutkan S2, mengabdi dulu di negara atau ngajar dulu di SMP Negeri 3 Depok tahun 2015-nya. Kemudian 2016-nya baru melanjutkan studi lagi di UIN Sunan Kalijaga juga. Nah, jadi Bu Jana di SMP Negeri 3 Depok itu sudah mengajar selama 5 tahun. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Itu perkenalan singkat. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan Bu Jana, nanti bisa dilanjut di Google Classroom ya, atau WA Japri Bu Jana. Itu Bu Jana di SMP Negeri 3 Depok selain mengajar PAI itu juga atau pendidikan agama Islam, Bu Jana juga diberi tugas sebagai wali kelas 7B. Mungkin kemarin yang kelas 7B Bu Jana sudah mulai perkenalan ya. Nah, selain menjadi wali kelas 7B, Bu Jana juga membimbing lomba-lomba MTQ. Lomba MTQ kan banyak cabangnya. Nah, di sini Bu Jana terfokus pada lomba pidato ataupun MSQ. Nah, nanti anak-anak yang punya bakat pidato atau membaca puisi atau menyanyi, nah itu nanti bisa lapor ke Bu Jana. Itu ya. Nah, itu perkenalan singkat dari Bu Jana. Lanjut kita ke materi. Materinya tadi tentang apa anak-anak? Iman kepada Allah. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Jana akan memperkenalkan
materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1? Yang pertama itu ada lebih dekat dengan Allah, yang sangat indah namanya, atau iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama. Nah, untuk materi yang kedua apa? Ya, materi kedua adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, ini tentang toharoh, tentang suci. Kemudian yang keempat, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Yang kelima, selamat datang Nabi kekasihku. Nah, di sini menceritakan tentang sejarah Nabi mulai dari lahir sampai Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian yang terakhir ada dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, di bab 6 ini selain kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, itu juga kita mempelajari tentang hukum bacaan atau ilmu tajwid, yaitu tentang ilmu tajwid alif lam itu ya. Nah, pendidikan agama Islam itu cakupannya sangat luas. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Cakupannya luas kenapa? Karena di dalamnya itu ada yang namanya akidah tentang keyakinan, akhlak tentang perilaku, kemudian fikih tentang ibadah, kemudian ada yang namanya sejarah. Itu tentang kisah-kisah atau sejarah Nabi, sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi itu ya cakupannya sangat luas. Nah, itu untuk materi yang akan kita pelajari di semester 1. Kita sekarang pindah ke iman. Nah, sebelum kita mempelajari iman itu apa, iman kepada Allah itu apa, nah Bu Jana akan menjelaskan sedikit tentang akidah Islam. Nah, kita harus sebagai orang muslim, kita harus mengetahui apa itu akidah Islam. Nah, akidah kita bahas satu-satu, mulai dari akidahnya terlebih dahulu. Akidah adalah akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqudu aqidatan. Artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Jadi akidah itu yakin adanya di dalam hati. Nah, kemudian akidah Islam artinya itu apa? Akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam atau kita sebut dengan muslim itu harus mengetahui pokok-pokok kepercayaannya. Nah, di situ ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam ya, yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada iman, kemudian ada Islam, kemudian ada ihsan. Kita bahas satu-satu. Iman itu apa? Iman itu berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, artinya yakin. Kemudian ada yang namanya Islam. Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman. Apa artinya? Artinya yaitu patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Atau yang kita sering memahami Islam itu artinya selamat. Kemudian ada yang terakhir, ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya apa? Artinya adalah kebaikan. Nah, ketiga unsur pokok akidah Islam di atas tadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena iman itu sebagai bentuk keyakinan, pondasi. Nah, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, kalau Bu Jana menggambarkan kaitannya antara iman, Islam, dan Islam itu ibarat seperti pohon. Anak-anak bisa membayangkan ya, pohon itu bentuknya seperti apa. Nah, di bentuk pohon itu ada yang namanya akar, ada yang namanya batang,
dan ada yang namanya buah. Di sini iman diibaratkan sebagai akar, Islam itu sebagai batangnya, ihsan ini sebagai buahnya. Jadi apa? Yang namanya akar yang kokoh, maka tumbuhan itu tidak mudah tumbang. Namun ketika akarnya itu rapuh, tidak kokoh, maka pohon itu ketika terkena angin itu akan mudah sekali tumbang. Nah, di sini iman. Nah, bagaimana cara kita memperkuat iman kita, memperkuat akar kita? Maka kita harus merawatnya supaya bisa menghasilkan suatu perbuatan yang baik. Nah, iman itu sebagai akarnya. Kemudian Islam ini sebagai batangnya, di mana proses tanpa adanya batang tidak akan ada buahnya. Nah, di sini Islam ini adalah agama keselamatan. Di sini di dalam Islam itu ada sumber yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami. Itu ada sumber agama, itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali aturan, peraturan, larangan, perintah, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dalam Al-Quran untuk menjadikan diri kita menjadi baik. Contohnya hal ibadah itu kita bisa mempelajarinya di dalam Al-Quran. Nah, Islam adalah prosesnya. Kemudian ihsan itu adalah buahnya. Ketika iman kita sudah kokoh, kemudian kita mempelajari melalui Islam, kemudian akan berbuah yang namanya ihsan. Nah, ihsan itu adalah suatu perbuatan yang baik. Jadi kalau anak-anak di sini ingin memiliki perbuatan yang baik, akhlak yang baik, maka perkuatlah iman. Ketika anak-anak di sini ingin ibadahnya bagus, tidak pernah ketinggalan sholat, maka di sini iman kita perlu merawat iman supaya kokoh. Ini pengenalan tentang akidah Islam, karena kita sebagai orang Muslim kita harus memahami ini. Jadi keterkaitannya, kalau anak-anak di sini pengen memiliki ihsan yang baik tanpa ada iman tidak bisa, harus ada iman terlebih dahulu, maka akan muncul ihsan atau perbuatan yang baik. Nah, setelah itu kita membahas iman secara mendalam atau mendetail. Nah, pengertian iman dulu. Iman menurut bahasa amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Itu secara bahasa. Kemudian apa secara istilah? Nah, iman secara istilah itu ada 3 kalimat. 3 kalimat itu apa saja? Nah, di situ anak-anak bisa melihat di PowerPoint yang sudah ditayangkan. Yang pertama, al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi, atau ada orang yang menyebutkan al-imanu ma'rifatu bil qalbi, itu artinya sama. Iman adalah membenarkan dalam hati. Yang pertama, iman itu ketika kita bisa membenarkan dalam hati. Kita membenarkan hati kita bahwa apa kita percaya adanya alam semesta ini ada yang membuat. Nah, kita percaya dulu, hati kita percaya dulu tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Yang kedua ada wa iqrarum bil lisan atau wa qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Setelah kita meyakini dalam hati, kita mengucapkan dengan lisan kita. Misalnya kita mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu untuk memperkuat keyakinan kita. Kemudian yang yang ketiga itu ada wa amalum bil arkan, dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi tidak hanya yakin saja, tidak hanya diucapkan, tapi anak-anak di sini juga harus melakukannya dengan atau melaksanakannya melalui perbuatan kita atau melalui dengan anggota badan kita. Itu pengertian dari iman. Kemudian selanjutnya, nah Allah, iman, pengertian iman, maaf itu ada yang tipe ya anak-anak ya. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah ialah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya.
Nah, iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa menuliskan rukun apa saja yang termasuk dalam kandungan rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Nah, menuliskannya ya. Nah, sekarang Bu Jana akan melanjutkan penjelasan tentang iman kepada Allah. Nah, berkaitan dengan Allah, ada nggak sih di antara anak-anak yang menanyakan Allah itu seperti apa? Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Bahkan kita tidak pernah bisa melihat bentuk Allah seperti apa. Nah, mungkin ketika kecil kita sering bertanya-tanya ketika kita waktu kecil, ataupun ketika sekarang kalian punya adik, adiknya bertanya, Allah itu apa dan sebagainya. Nah, Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta kita. Ada beberapa tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Yang pertama, itu adanya langit dan bumi. Adanya langit dan bumi itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Nah, kita ketahui Allah. Nah, kita bisa menikmati pemandangan alam. Ketika kita ke pantai kita bisa menikmati, kemudian ketika kita ke gunung, wah sangat indah. Itu ada yang menciptakan Allah. Kemudian yang kedua, tentang penciptaan manusia, hewan dan tumbuhan. Itu juga Allah yang menciptakan. Nah, yang pasti Allah dengan manusia itu berbeda. Coba anak-anak pikirkan. Orang yang membuat tempe atau orang yang membuat kursi, ada orang tukang pembuat kursi. Apakah si tukangnya ini wajahnya sama seperti kursi? Pasti beda. Nah, disitulah bentuk Allah berbeda dengan manusia. Wujud Allah itu berbeda dengan manusia. Allah menciptakan kita, pasti Allah juga berbeda dengan kita. Sama juga tadi, tukang kursi wajahnya beda dengan kursi. Tukang kursi itu manusia, kursi bentuknya ya kursi, jadi berbeda. Itu cara kita meyakini bahwa Allah itu ada. Dan yang perlu kita ketahui lagi, akal manusia itu hanya sebatas apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat alam semesta, langit, bumi, tumbuhan, itu akal kita. Akal kita tidak akan pernah sampai kepada hal-hal yang gaib, tentang kematian, tentang tentang keadaan kubur, tentang keadaan surga dan neraka. Kita belum pernah melihatnya. Jadi akal kita tidak pernah sampai kepada itu. Kalau kita terlalu memikirkan, ketika kita terlalu bertanya-tanya ini itu, terlalu memikirkan, nanti anak-anak bisa gila, karena ranah otak kita, ranah akal kita itu hanya sebatas apa yang kita lihat. Itulah yakin, itulah iman, di mana kita tidak pernah menanyakan lagi. Itu percaya. Ketika kita sudah percaya kepada orang lain, atau kita percaya kepada Allah atau kepada Nabi kita, maka tidak ada hal yang perlu kita tanyakan. Itu iman. Seperti itu ya. Nah, dalil tentang iman terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Bu Jana bacakan dan diikuti dengan anak-anak di rumah. Anak-anak juga membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah beriman kepada Allah ya. Satu, iman kepada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya, wal kitabi, kepada kitab-kitab Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki iman kepada Allah ataupun rukun iman, maka mereka tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki iman, yang tidak beriman itu disebut dengan orang yang kafir, orang kafir. Itu ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita tersesat sangat jauh. Maka kita harus beriman. Nah, cara beriman kepada Allah itu ada dua macam, yaitu yang pertama bersifat ijmali atau umum, yang kedua bersifat tafsili atau khusus. Cara beriman kepada Allah bersifat ijmali itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita mempercayai secara umum atau secara garis besar saja. Nah, di sini Al-Qur'an telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sebagai pedoman cara kita mengenal Allah. Itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika secara tafsili, bersifat tafsili atau khusus, itu kita mempercayai Allah secara rinci. Kita caranya gimana, seperti apa, maksudnya seperti apa? Maksudnya secara rinci itu adalah kita sampai tahap ke mempelajari nama-nama Allah, kita mempelajari sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, kita mempelajari semua itu, kita benar-benar mendalami apa yang ada dalam Al-Qur'an dan mengenal Allah lebih dekat melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi iman kepada Allah. Yang pertama, fungsinya apa? Mendorong seseorang untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Nah, sebelum Bu Jana menjelaskan lebih lanjut, Bu Jana akan menekankan sekali lagi iman. Yang namanya iman itu bisa naik, bisa turun. Ketika kita memiliki iman yang bagus, iman kita naik, maka apapun bisa kita lakukan. Ibadah 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Sholat sunnah, duha, tahajud dan lainnya tidak pernah ketinggalan. Kita memiliki ibadah-ibadah yang semua ibadah-ibadah kita laksanakan ketika iman kita baik. Tapi ketika iman kita turun, maka apa? Untuk sholat wajib saja sering kita tunda-tunda. Kalau sudah kita tunda-tunda, maka yang terjadi apa? Bisa jadi lupa, bisa jadi kita tidak mengerjakannya. Bahkan sampai ada yang Allah menghilangkan imannya sejenak ketika orang-orang itu melakukan yang pertama dosa-dosa besar, yang pertama maksiat, kemudian mencuri, membunuh dan lain-lain. Itu Allah menghilangkan iman sementara. Nah, karena dia melakukannya dengan sadar. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman walaupun dalam keadaan rendah iman kita, tapi tidak terjun bebas. Artinya kita punya pegangan karena itu menjadi sunatullah atau hukum alam atau sudah menjadi hal biasa dalam diri manusia ketika iman kita naik ataupun iman kita turun. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan iman ketika turun tidak terjun bebas? Jangan sampai hilang. Nah, anak-anak di sini harus memiliki amalan yang bisa dijadikan istiqomah. Nah, anak-anak di sini misalnya suka apa? Suka membaca Al-Qur'an. Nah, anak-anak harus istiqomah setiap habis subuh ataupun habis maghrib wajib membaca Al-Qur'an. Atau anak-anak di sini suka mengerjakan sholat sunnah, sholat duha. Jangan sampai sholat duha itu tertinggal ketika sedang haid diganti dengan zikir. Mungkin anak-anak di sini suka puasa. Nah, puasa Senin Kemis bisa, atau jangan Senin Kemis dulu lah, Senin pertama Seninnya dulu, atau kemudian yang kedua ditambah Senin Kamis. Jadi perlahan. Nah, ketika kita punya amalan-amalan itu, maka ketika iman kita dalam keadaan rendah, dalam keadaan turun, maka tidak akan terjun bebas sampai hilang.
Naudzubillah min dzalik. Nah, contohnya dulu kakak kelas kalian di sekarang udah lulus. Nah, itu dulu ada satu kelas yang mereka istiqomah dalam sholat duha, kemudian diikuti dengan kelas yang lain, diikuti dengan adik-adik kelas yang lain. Padahal Bu Jana selama 2 tahun pertama Bu Jana ngajar di SMP Negeri 3 Depok, itu masjid itu ketika istirahat pertama itu sangat sepi. Waktu Bu Jana ngajar tahun 2015-2016 itu masjid itu masjid sekolah itu sangat sepi. Tapi setelah tahun ketiga Bu Jana itu ada satu kelas itu yang mempelopori untuk menghabiskan waktu, memanfaatkan waktu istirahatnya untuk sholat duha, gitu ya. Itu perlu dicontoh. Nah, fungsinya. Nah, di sini kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan kepatuhan. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali perintah dan larangannya. Ya, namanya perintah maka harus kita laksanakan. Yang namanya larangannya harus kita jauhi, karena larangan ini itu mengandung nilai dosa, dosa. Sedangkan perintahnya ketika kita kerjakan itu mengandung pahala. Yang kedua, mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebaikan. Sebab keimanan kepada Allah akan menyadarkan manusia bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mendengar segala yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita sebagai manusia kita harus melakukan hal-hal yang baik, kebaikan. Nah, itu amalan-amalan yang baik. Karena apa? Kita ketahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, Al-Alim, Maha mendengar, As-Sami, dan lain-lainnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Selanjutnya, mendorong seseorang ikhlas beramal. Jadi kita beramal itu dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan. Orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka apa? Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya itu hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Jangan sampai kita sholat kok ada teman-temannya di situ, wah biar kelihatan alim, sholatnya dikhusyukkan. Wah, di sana ada yang saya sukai, wah saya harus berbuat baik nih. Wah, di sana juga ada orang yang membutuhkan, saya berbuat baik karena biar dilihat oleh orang lain. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat pahala Allah ketika kita ikhlas, maka kita akan selalu semangat untuk berbuat baik. Sebab semua amal manusia sekalipun tidak diketahui oleh sesama manusia tetap diketahui dan dilihat oleh Allah. Nanti amalan-amalan kita ini akan kita lihat ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah di padang mahsyar ini, kita menunggu yaumul mizan, yaumul hisab. Nah, nanti kita bisa melihat amalan-amalan kita. Nah, selanjutnya, menjadikan seseorang tidak cepat putus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Sebab dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita dapat memohon pertolongan Allah. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya masalah hidup. Nanti kalau anak semakin dewasa, nanti akan mengalami yang namanya perbedaan. Kok beda ya sama masa kecil dulu ya, karena banyak hal kehidupan yang harus kita pelajari. Nah, di sini ketika anak ini punya masalah, nah itu punya masalah keluarga, masalah orang tua, masalah dengan guru ataupun dengan temannya, harus disikapi dengan iman, harus kita sikapi dengan baik, dengan hati, dengan kita mengingat kepada Allah. Ketika kita putus asa, kita mengingat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah, jangan sampai. Nah, Bu, bagaimana ketika ada orang-orang yang tidak kuat dengan masalahnya, kemudian bunuh diri, kemudian menyelakai dirinya sendiri? Nah, itu namanya penyakit. Nah, jadi harus kita kuat dengan iman kita. Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya atau manusia di luar batas kemampuan hambanya. Tidak mungkin seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan ujian, di sini kita disuruh berpikir bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, untuk mencari jalan keluarnya. Jangan sampai kita mudah putus asa kemudian bunuh diri.
ketika kita bunuh diri pun belum tentu amal ibadah kita, perlakuan kita itu bisa diterima oleh Allah. Itu ya anak-anak ya, ini fungsi iman kepada Allah. Jadi kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kemudian melakukan kebaikan, kemudian beramal dengan ikhlas. Yang terakhir, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, jangan sampai kita berputus asa dari Allah gitu ya, karena setiap permasalahan pasti ada pertolongan Allah ketika kita mau memintanya, ketika kita mau mendekatkannya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Jana cukupkan sampai di sini. Untuk selebihnya jika ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Jana lewat Google Classroom atau lewat Japri. Nah, apabila ada kata-kata yang salah dari Bu Jana, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.